Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan bahas seputar dunia kesehatan ya. Dan kali ini spesial sekali kita akan bahas soal yang berkaitan dengan hewan, yaitu kita akan bahas mengenai kutu pada kucing. Nah, sebetulnya apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana cara membasmi kutu pada kucing tersebut, dan juga yang paling penting, apakah ada dampak berbahaya bagi pemelihara atau bagi kita manusia ketika kita memelihara kucing yang memiliki atau terkena kutu ini. Akan kita bahas bersama narasumber kita hari ini, ada Dokter Hewan Nida Milah di sini. Halo Dokter Nida. Ya, halo Cynthia. Ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, Dokter Nida, kita akan bahas soal kutu pada kucing ya, Dok? Ya, Siap. Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama, Dokter. Penyebab kutu pada kucing ini sebetulnya apa sih, Dok? penyebab kutu pada kucing ya. Oke, jadi sebenarnya kalau di hewan itu kan kutu masuknya ke kategori ektoparasit ya. Jadi kadang tuh pemilik hewan karena bingung jenisnya banyak banget, akhirnya semua digeneralisir dan disebut sebagai kutu. Padahal itu ada kutu di situ, ada caplak, ada tungau, terus juga ada pinjal, yaitu kutu yang bisa lompat-lompat sampai jauh gitu. Bisa sampai setengah meter dia lompat. Nah, penyebabnya kalau kutuan itu biasanya memang lingkungan yang tidak bersih. Karena kan si ektoparasit ini bertelur di tubuh hewan, kemudian ada beberapa jenis yang telurnya itu sampai menetas di dalam tubuh hewan, ada juga yang telurnya nanti sengaja memang mekanismenya dijatuhkan ke lingkungan sekitarnya sampai menetas gitu. Nah, salah satu jenis yang seperti tadi yang begitu dia bertelur terus telurnya bisa digaruk-garuk terus jatuh ke lingkungan sekitar itu adalah pinjal yang saya tadi cerita, kutunya dia bisa lompat sampai jauh. Nah, kalau yang telurnya menetas di dalam tubuh hewannya, itu tungau juga menetasnya di dalam tubuh hewannya. Kemudian kutu bulu itu juga karena telurnya memang menempel di bulunya, jadi menetas di tubuh hewan itu sendiri gitu. Jadi kalau apa yang menyebabkan kucing bisa tertular kutu ya karena itu tadi lingkungan yang kurang bersih, jadi akhirnya dia ketularan telur dari lingkungan sekitar. Telur kan kalau sudah menetas kan jadi semacam larva-larva kecil ya. Nah, itu kan dia bisa merangkak tuh ke bulu-bulu. Bisa ketularan dari situ, misalnya dia tiduran di sofa, sofanya bekas ada larva kutunya, dia bisa langsung ketularan, atau dia guling-guling di tanah misalnya. Terus kebetulan di halaman rumah kita pernah terpapar telur kutu dan ada larvanya, itu juga bisa tertular, atau kontak langsung dengan hewan yang sama-sama kutuan gitu. Oke. Jadi walaupun kucing ini tidak keluar rumah gitu ya, Dokter ya, tapi bisa terkena larva-larva tadi yang memang nempel di sofa atau di kandangnya gitu ya, Dok ya? Bisa banget. Makanya itu saya sangat menyarankan banget untuk semua pemilik hewan peliharaan sebelum kita adopsi, misalnya mau kita masukin ke dalam rumah nih, kucingnya mau kita pelihara indoor. Sebelum kita pelihara indoor, pastikan dia sudah di grooming dulu di pet shop gitu. Jadi benar-benar dibersihin, mandi pakai sampo terapi ektoparasit, terus atau ditetes di tengkuknya, kan obat-obatan sekarang juga banyak ya. Untuk meminimalisir itu. Barangkali dia cuma ada satu di badannya, tapi satu kutu aja kan kalau bertelur kan bisa sampai ratusan. Bayangin dia bertelur di sofa di rumah kita gitu. Itu kan potensi penularannya besar ke hewan yang lain gitu. Apalagi kucing yang biasanya dibeli di pasar gitu ya, Dokter ya, mungkin potensi dia akan kutuan lebih besar kali ya, Dok ya? Betul sekali. Yang dibeli di pasar atau yang adopsi dari jalanan, sekarang kan lagi tren tuh ya, satu rumah adopsi satu kucing. Jadi bukan hanya membeli kucing-kucing ras yang memang dijual, tapi kita juga
adopsi kucing jalanan yang kebetulan belum punya rumah nih gitu. Nah itu juga tentunya karena dia di luar terus kan, kadang di tempat sampah atau di mana kita nggak tahu gitu. Itu potensi menularkan kutunya sangat besar sekali. Oke. Tapi dokter, tanda-tandanya dok, kalau tadi kan dokter kan bilang sebenarnya ada yang disebabkan oleh selain kutu juga gitu ya dokter ya. Cuma orang mungkin menganggapnya sama aja gitu. Tapi kalau untuk tanda-tanda kutu ini sendiri gimana dokter? Untuk tanda-tandanya ya biasanya kalau saya bahas per jenis aja kali ya biar gampang ya. Kalau yang tungau itu tadi orang biasa kenal dengan kata skabies biasanya. Kucing aku skabies nih gitu. Kalau skabies itu biasanya telinganya yang paling sering sih ya di telinga, di paus nih, di jari-jari dia. Itu kulitnya tuh kayak berkerak gitu, berkerak menyerupai jamur-jamur kering. Nah, ada juga kalau yang awam banget, baru banget pelihara kucing, dia bilangnya ke dokter, kucingku jamuran. Begitu datang, kita periksa pakai mikroskop, terus sebenarnya kadang-kadang nggak diperiksa mikroskop juga sekilas sudah ketahuan ya, beda kan kita bisa scan pakai sinar ultraviolet gitu, oh ini bukan jamur, ini mas skabies. Itu tungau. Nah, kalau yang caplak itu begitu dia menggigit, badannya langsung menggembung tuh, jadi dalamnya perutnya tuh bisa keisi darah sampai dia gemuk banget. Itu caplak. Jadi bisa langsung kelihatan, ya emang ada caplak ya karena dia ukuran besar kan. Nah kalau yang kutu bulu atau felicola ya kalau bahasa medisnya, itu kelihatan tuh nanti di bulu kayak ada bintik-bintik warna putih yang bisa jalan-jalan gitu. Dia ukurannya agak besar juga lah, bisa dilihat tanpa mikroskop. Nah kalau yang pinjal yang jenis terakhir ini, dia warnanya kan hitam, jalannya cepat banget, ukurannya juga agak besar dan bisa lompat. Jadi begitu kita adopsi kucing atau dapat kucing baru, langsung aja sibak-sibak bulunya gitu. Kalau ada yang jalan-jalan warna hitam cepet gitu, berarti itu pinjal gitu. Kalau ada yang bisa gemuk, kayak pernah deh waktu itu viral di TikTok yang apa sih kucing sengaja ditaruhin caplak itu loh biar viewersnya banyak. Nah, itu kalau dia ada yang model kayak gitu, berarti dia kena caplak gitu. Kalau ada yang telinganya sampai terlihat berkerak seperti jamuran luarnya ya, luar telinganya, itu berarti kena skabies gitu ya. Atau kadang bagian dada juga suka kena tungau. Tuh ada tungau juga namanya Demodex, itu juga cukup populer di kalangan hewan. Cukup populer tuh maksudnya sering sering menginvestasi tubuh hewan sebagai inangnya untuk hidup gitu ya. Oh, sama satu lagi yang populer di kucing itu tungau telinga. Jadi kalau kita lihat telinganya, sebenarnya sih kalau mau jelas banget lihat bentuknya harus pakai otoskop ya. Otoskop tuh mikroskop khusus telinga gitu. Kita bisa cari di Tokopedia gitu, murah-murah juga kok harganya. Yang produksi Cina tuh paling 100 ribuan. Itu nanti kalau kita lihat masukin mikroskop telinga itu ke dalam telinganya, jalan-jalan tuh dia putih-putih gitu kayak bedak, ada kakinya gitu, itu tungau telinga. Dan walaupun si tungau telinga ini kelihatannya kecil banget, paling nggak ngefek gitu, nggak ada bahayanya, padahal dia berbahaya loh kalau banyak, karena dia bisa ngerusak telinga bagian dalam, bahkan menyebabkan si kucing nih keseimbangannya agak berkurang kalau telinga dalamnya sampai kena. Oke. Jadi macam-macam ya dokter ya sebetulnya. Iya macam-macam. Baru di kucing belum di anjing. Kalau yang kutu pada telinga itu berarti dia cuma menyerang telinga aja gitu ya dokternya, nggak jalan-jalan mungkin sampai ke bagian yang lain? Enggak, dia cuma suka di telinga aja. Jadi kan mereka kayak punya tempat-tempat tersendiri yang mereka sukai gitu loh. Kalau yang tungau telinga ya dia sukanya di telinga, yang skabies bisa ke tempat lain, tapi dia paling suka juga di telinga bagian luar sama di ini pausnya kucing itu. Terus kalau yang caplak sih suka di mana-mana ya, sama yang pinjal kutu tuh biasanya seluruh badan tuh kena.
Kalau untuk gejala parahnya dokter seperti apa dokter? Kucing terkena kutu ini dok? Gejala parahnya ya merah-merah gitu ya kulitnya karena kan digigitin terus ada yang sampai botak juga, karena kan dia otomatis garuk-garuk terus kan. Kalau yang pas kenanya di tengah telinga nih, yang area telinga biasanya pelipisnya botak, ya cepet-cepet aja dicek, telinganya. Kalau kotoran telinganya udah kelihatan, oh iya nih kayaknya kotor banget, item-itemnya kayak, nggak normal pada umumnya gitu, numpuk, terus sampai kelihatan kayak pasir, terus ada putih-putih jalan-jalan, ya udah berarti itu, kena tungau telinga. Atau ada yang sampai bahkan sampai lecet-lecet juga ada, karena kan mereka kan cakarnya tajam ya. Nah. Begitu nggak tahan gatel, garuk aja terus sampai kadang-kadang kulitnya luka, terus infeksi gitu. Akhirnya malah bukan cuman kutuan doang, tapi sampai dermatitis gitu, itu juga banyak sih yang kayak gitu. Karena dia Itu terus harus menggaruk tadi ya dok ya? karena dia terus-terusan menggaruk. Apa namanya dokter? Dampak bahayanya jadi apa aja nih dokter kalau misalnya terkena kutu dok pada kucing? Dampak bahayanya, itu ya, pertama dia bisa radang kulit, radang karena digaruk terus merah gitu kan. Kemudian yang kedua dia bisa juga, ketularan penyakit, dari hewan yang lain gitu. Karena kan beberapa kutu dia membawa dan menularkan penyakit. Kayak bentar saya lupa, pinjal itu kayaknya dia bisa menularkan cacing pita. Dan nggak cuman ke sesama kucing doang gitu, manusia juga bisa. Karena dia membawa cacingnya gitu ya. Pokoknya bagian partikel kecil dari si cacingnya itu di dalam tubuhnya, sehingga begitu dia gigit, itu bisa pindah inang. Terus kayak kalau caplak itu juga bisa menularkan penyakit ya. Salah satunya kalau caplak anjing sih yang saya tahu itu paling populer menularkan Lyme disease. Nah, Lyme disease ini populer banget di negara-negara barat ya biasanya penyakitnya, persebaran penyakitnya. Oke, jadi kalau kutu ini menular ya dok ke kucing lain juga? Iya, menular ke sesama kucing lain. Terus dokter ada beberapa yang melihara kucing ini karena ngerasa kucingnya takut terkena kutu gitu ya, akhirnya sering disisir yang rapat itu loh dok. Itu sebenarnya Boleh? boleh-boleh aja dok, karena kan ada beberapa kucing yang mengalami rambut rontok segala macam, itu nggak apa-apa dok? Disisir pakai semacam serit itu boleh, yang penting nanti setelah kutunya ketangkep, kita siapin minyak cengkeh, atau kalau minyak cengkeh itu kan dia otomatis langsung pingsan gitu, kadang ada yang langsung mati juga, atau kita siapin minyak biasa habis itu dipites gitu. Soalnya kalau dia nggak mati, habis diserit misalnya nggak mati, terus dia nongkrong di kasur kita atau di sofa atau di pojokan rumah kita, dia malah berkembang biak di situ. Jadi memang harus Gitu. dimatiin dulu ya dok ya? Karena yang kutu dewasa ini, yang pinjal sih ya terutama, si pinjal ini kuat banget loh, dia bisa tahan berbulan-bulan di kamar gitu, misalnya di ruangan, nggak makan pun karena nggak ada induknya kan, jadi dia kan nggak ada induknya, nggak ada inang hospesnya gitu, jadi dia nggak bisa makan, tapi dia bisa tahan nggak makan juga. Dia nunggu sampai ada manusia yang bisa dia gigit atau kucing yang bisa dia gigit lagi dan dia bisa numpang tinggal lagi gitu. Manusia juga Jadi bisa berarti ya dok ya? Iya bisa digigit, tapi kalau di manusia dia bukan hospes untuk selama-lamanya, kayak ya udahlah lapar sebentar gitu, gigit manusia untuk ganggu aja sama cari makan, sampai nunggu ada hewan yang bisa dia dia jadikan inang baru gitu. Kalau pada anjing itu dokter sama nggak sih dok kutunya dok?
Pada anjing jenisnya juga sama seperti yang saya tadi bilang, biasanya ya tungau, kutu, pinjal, caplak gitu. Nama-nama spesiesnya aja sih biasanya yang beda. Kalau jenisnya sama, kucing tuh Demodex cati, kalau anjing Demodex canis gitu misalnya, beda nama belakangnya gitu. Kalau jenisnya sih sama, terus kalau di anjing biasanya gejalanya juga ya mirip-mirip ya dengan yang di kucing. Penyebabnya kan dokter biasanya kan lingkungan gitu ya dokter ya. Berarti salah satu mencegahnya orang-orang bilang apa jangan dilarang aja ya keluar rumah. Sedangkan mungkin kalau misalnya keluar rumah ada dampak juga ya dok ya kalau kucing terus-terusan dikurung gitu nggak dibebaskan. Itu gimana dokter? Iya, sebenarnya sih itu kan kita sebutnya metode pemeliharaan ya. Memang metode pemeliharaan itu ada yang full indoor, ada yang full outdoor kayak kucing teras atau kucing liar yang diadopsi itu kadang-kadang kan full outdoor kan dia memang biasa di luar. Ada juga yang semi gitu, jadi dia di dalam juga, di luar juga. Kalau kaitannya dengan penularan kutu, mau dia full indoor ataupun full outdoor, sebenarnya memang lebih aman dia full indoor dengan syarat seluruh ruangan sudah dibersihkan dengan anti ektoparasit gitu. Dan memang sudah dipastikan nggak ada satupun kucing di dalam ruangan itu yang ada kutunya gitu. Karena kalau ada satu aja yang ada kutunya ya percuma mau full indoor juga. Dia akan tetap kena lagi. Dan kayak pengobatan juga kan kadang pemilik hewan, obatin satu dulu deh ini yang paling parah gitu. Yang dia mah nanti aja. Padahal si kucing temennya itu udah ada kutunya juga. Begitu dia sembuh, masuk lagi ke ruangan itu, ketularan lagi. Jadi ya saya kena lagi. Kalau saya pribadi ya, saya pelihara hewan itu ya saya lihat karakter hewannya gitu. Karena kadang kan beda-beda ya. Ada kucing yang memang sukanya di rumah terus. Kalau dia emang sukanya di rumah terus ya kita indorin aja sekalian gitu. Paling keluar sebentar main berjemur kayak gitu-gitu makan rumput. Tapi kalau dia karakternya suka di luar ya di full outdoor aja sekalian kita buatkan mereka rumah sendiri gitu. Yang biasanya disebut katio atau rumah kucing gitu. Di luar rumah kita. Jadi selain dia bisa main di rumah dia sendiri, kalau dia kapan-kapan mau main ke rumah kita ya tinggal main aja kan di teras. Jadi lebih ke pertimbangannya kalau saya sih pertimbangannya lebih ke kucingnya sukaan yang mana. Itu, cuman ada juga yang pertimbangannya tergantung pemilik, itu kan beda-beda ya. Oke. Apa namanya dok, jadi kalau misalnya kita ngadopsi kucing gitu ya dokter yang belinya atau ambil di pasar mungkin gitu ya dokter ya, lebih baik tipsnya gimana nih dok, dibawa ke pet shop kah atau gimana dok? Tipsnya kalau baru ambil kucing baru ya pertama ke dokter hewan atau ke pet shop yang memang ada dokter hewannya. Nanti kan ada general check up ya, pengecekan secara umum kondisi kesehatannya gimana, terus ada parasit apa aja, terus biasanya kan vaksin dulu, kemudian setelah vaksin grooming gitu. Kalau memang kondisinya kotor banget kan lebih baik langsung dimandikan aja gitu, terapi. Kalau ada kutunya diterapi ektoparasit sekalian pakai obat gitu. Atau kalau dia jamuran ya bisa juga langsung diterapi sesuai dengan penyakit yang emang penyakit kulit yang muncul gitu. Karena kalau dari pasar apalagi ya tahu sendiri kan tinggalnya juga dempet-dempetan gitu. Jadi mungkin kondisinya kadang-kadang kurang baik daripada menularkan ke kucing yang udah kita punya di dalam rumah kan mendingan dia masuk rumah dalam kondisi fisiknya udah fit gitu. Udah bersih juga ya dok. Oke, dokter Nida, nanti kita lanjutkan lagi dokter. Ya. Oke, nah itu dia ya sahabat Eljon. Tadi kita sudah dengar kutu kucing itu tanda-tandanya seperti apa, dampaknya, dampak berbahayanya, kemudian juga menular. Dan yang paling penting tadi sebelum kita mengadopsi boleh dibawa ke dokter hewan atau pet shop yang ada dokter hewannya sehingga kita bisa periksa
sehingga dibawa ke rumah itu dalam keadaan sehat dan juga bersih. Tapi jangan kemana-mana, saya dan juga Dr. Dinda akan membahas soal kutu kucing ini tetap di Eljon Medical Forum. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga.